Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Roma Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang belum melakukan, tolong subscribe. Dan juga tolong klik like dan klik lonceng, sehingga kalau kami mengunggah video, saudara akan mendapat notifikasi. Dan juga tolong share dengan teman-teman saudara yang lain. Dan kalau saudara merasa terbeban ingin membantu perkembangan daripada pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut atau ingin merintis iman Rasuli Ortodoks ini di wilayah saudara, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang juga nomor teleponnya ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin mengunjungi gereja-gereja ya kami dan cabang-cabang kami yang ada, mungkin yang dekat dengan tempat saudara, saudara bisa melihat nanti di akhir daripada video ini akan ada daftar daripada gereja dan cabang-cabang kami. Terima kasih. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Hengki Marpaung yang berasal dari Diaek Kanopan. Lahirnya memang di Sumatera sana, dan saudara adalah anggota dari Gereja GSG SPDI. Pertanyaan saudara adalah menanyakan makna daripada 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Terus, Romo bagaimana masuk teks ini, kata saudara Azriel. Apakah itu langsung Tuhan mengajar? Apa yang dimaksud pengurapan akan mengajar mereka? Tolonglah Romo jelasi. Saya gereja di aliran karismatik dan penganut paham roh. Maksudnya roh itu sendiri langsung ngajar. Tapi saya sangat ragu dengan itu. Makasih Romo. Saudara Hengki, untuk mengerti makna daripada 1 Yohanes 2 ayat 27, terutama pengurapannya itu mengajar, kita harus mulai bacanya dari ayat 24 sampai 27. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Berarti orang Kristen yang digembalakan Rasul Yohanes ini, dari mulanya telah mendengar. Berarti ada ajaran. Inilah kalau dalam gereja purba namanya katekisasi. Mendengar ajaran Rasulia yang dijelaskan secara detail. Nah, ajaran yang telah kamu dengar ini hendaknya tetap tinggal dalam kamu, jangan dilupakan. Terus baca itu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kalau kita berada dalam ajaran Rasulia itu, kita ada persekutuan dengan Bapa dan Anak ini. Jadi ini bukan terus jadi Kristen gitu aja, ini ada pengajaran. Oleh karena sampai sekarang dalam gereja Ortodoks, sebelum orang itu dibaptiskan, orang itu akan diajar atau dikataksasi lebih dulu untuk memahami arti daripada Injil itu. Karena dalam ajaran itulah, dalam firman itulah, kita menyatu dengan Kristus dan dengan Bapa. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, gitu ya.
Jadi kalau firman Allah ada dalam kita, dalam ajaran itu ada dalam kita menyatu dengan Allah itu. Ayat 20 selanjutnya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita menyatu dengan Allah karena firman-Nya, karena ajaran yang kita diterima, yang telah kita diajar tadi pada waktu sebelum kita masuk menyatu dengan Kristus, kita akan menerima, dengan percaya pada Kristus, kita menerima hidup kekal itu. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Nah, jadi firman yang dicatat ini membuat kita percaya. Terus? Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Ya, bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Terus? Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Akibat ajaran tadi, lalu percaya pada Kristus, kita beriman, dan oleh iman ini kita mendapatkan hidup yang kekal. Itulah maksudnya. Jadi ajaran ini sudah diberikan lebih dulu sebelum orang itu dibaptiskan. Terus? Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah, karena pada zaman itu ada aliran-aliran sesat namanya aliran Gnostik yang akan mengganggu orang-orang Kristen pada abad pertama itu. Maka Rasul Yohanes ini menuliskan supaya kamu jangan sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran itu. Dan sekarang juga banyak ajaran-ajaran semacam itu dengan macam-macam ajaran yang muncul ini. Jadi nasihat ini masih berlaku untuk kita. Makanya diajar mengikuti kataksasi itu penting sekali. Mempelajari dasar-dasar iman itu penting sekali. Tritunggal itu apa, Kristus itu apa, keselamatan itu apa, ya. Sakramen itu apa, gereja itu apa, akhir zaman itu apa. Semua ini secara rinci diajarkan. Baru setelah orang itu secara rinci diajarkan, orang itu dibaptis. Nah, orang itu dibaptis dalam gereja purba dan sampai sekarang di dalam gereja ortodoks. Baptisan itu dilengkapi dengan pengurapan. Atau namanya sakramen krisma. Di mana orang itu akan ditumpangi tangan, lalu akan diurapi dengan minyak kudus. Namanya minyak miron. Seperti yang dilakukan oleh Mas Samuel kepada Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke 13 ayat 6. Pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung Pasal 16 ayat 13. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, urapannya itu diurapi artinya diurapi dengan minyak. Lalu Roh Kudus turun. Dan itu masih dilakukan dalam gereja ortodoks sampai sekarang. Setelah dibaptiskan, lalu orang diurapi dengan minyak itu. Dan minyak ini sebagaimana baptisan itu bukannya sekedar upacara, tetapi baptisan itu menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Demikianlah pengurapan dengan minyak itu sama seperti yang dikatakan dengan Samuel tadi, orang akan menerima Roh Kudus itu. Pemeteran oleh Roh Kudus itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dikuburkan dalam baptisan. Kita ikut dalam kematian Kristus melalui baptisan. Terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Melalui baptisan itu kita disatukan dan kematiannya, kita disatukan dengan kebangkitannya. Jadi baptisan bukannya sekedar upacara, celap-celup gitu, kayak orang-orang mandi di sungai itu, enggak. Itu ada misteri di dalam baptisan itu. Oleh karena itu baptisan itu akhirnya diteguhkan dengan pengurapan sebagai pemeteran dari baptisan itu, pemeteran daripada Roh Kudus. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah Allah yang telah mengurapi, Terus memeteraikan tanda memeteraikan miliknya tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati melalui kita. pengurapan atau pemeteraian atau krisma inilah kita diberi karunia Roh Kudus sebagai karunia untuk kita. Dan itulah pengurapan itu. Nah, pengurapan itu ada bentuknya, ada caranya, yaitu dengan pengurapan. Nah, minyaknya bukan minyak biasa, itu minyak yang sudah didoakan di pusat daripada masing-masing wilayah gereja ortodoks. Namanya minyak krisma. Nah, kembali, jadi kalau gitu sekarang udah mengerti ya namanya pengurapan itu ya ini, ada upacara ini di mana Roh Kudus bekerja di situ, dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita ajaran-ajaran yang telah kita terima selama itu, yang telah kita dengar selama itu, selama kataksasi itu, sehingga ayat 12 selanjutnya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, pengurapan itu masih ada dalam kita. Setelah kalau mungkin saudara Bapak gereja Katekis tidak punya model pengurapan seperti ini. Ketika gereja ortodoks melakukan pengurapan itu mengikuti apa yang dilakukan dalam gereja korban. Dan kebanyakan gereja-gereja Protestan tidak punya pengurapan semacam ini. Ya. Makanya tidak ngerti apa sih maksudnya pengurapan ini gitu ya. Dalam gereja ortodoks kami tahu pengurapannya maksudnya ada kuasa itu di dalam sakramen krisma yang mengikuti sakramen baptisan itu adalah kita menerima Roh Kudus sebagai karunia kepada diri kita. Karena dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi penerimaan Roh Kudus itu pada waktu baptisan yang diteguhkan melalui sakramen krisma, pengurapan dengan minyak seperti yang dilakukan oleh Nabi Samuel kepada Daud. Nah, di sini misterinya, ternyata pengurapan itu tinggal di dalam kita, kuasa, energi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi pengurapan yang kita terima itu tidak akan bisa hilang. Setelah kita dibaptiskan, kita diurapi tidak akan bisa hilang. Gitu. Coba ayat 27 tadi dari 1 Yohanes. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Tetap ada pengurapan itu. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, tidak perlu lagi karena kita sudah diajar, sudah mendengar tadinya kan dalam ayat 24 itu. Jadi dalam diri kita itu sudah ada pengetahuan tentang ajaran rasuliah itu sudah ada. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran sesat itu muncul, kita langsung diajar oleh pengurapan tadi. Diingatkan apa yang telah pernah kita dengar. Diingatkan apa ajaran apa yang telah kita pernah terima melalui kataksasi. Jelas ya? Teruskan ayat itu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sebagaimana energi Roh Kudus yang diberikan melalui pengurapan itu di dalam kita mengingatkan, mengajar kita apa yang pernah kita dengar dulu, maka dan pengajaran itu benar, tidak dusta. Pengajaran itu tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam sebagaimana ia dahulu mengajar kamu melalui gerejanya. Ayat 24 tadi kan. Baca lagi. Dan kamu apa yang telah kamu dengar apa yang telah kamu dengar? Berarti kan diajar. Terus? Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Makanya ketika ada ajaran sesat, maka langsung diingatkan oleh energi Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Kita diajar kembali, diingatkan kembali dari ajaran itu, maka kita tahu itu bidat atau tidak. Kita tidak perlu diajar. Kalau kita betul-betul belajar. Begitu ya. Saudara, saya kira itulah yang ada satu pertanyaan lagi yang saudara mungkin saya sekaligus saja hendak saya jawab. Shalom Romo, mohon maaf merepotkan. Romo, saya terus dengan Romo di YouTube selama hampir sebulan. Tolonglah Romo sekalian jelasin
dipimpin oleh Roh menurut Alkitab. Sama jelasin khusus kitab 1 Yohanes itu. Udah saya jelasin tadi ya. Kasih dimaksud seperti apa? Karena Romo pernah bilang bahwa Rasul Yohanes putra Petrir karenanya kerasnya sama ajarannya. Jadi apakah itu masih tergolong kasih? Atau itu penghakiman? Saya dilema Romo, jadi bingung untuk menjalani hidup kekristenan karena saya pernah menyangkal kesaksian orang yang naik ke surga dan bertemu Yesus, tapi isi ceritanya seperti menyerang agama Islam, seperti kesaksian yang tren di FB dan YouTube. Jadi saya dianggap menghakimi. Jadi saya takut sendiri dan dilema Romo. Tolong ya Romo. Terima kasih. Saudara Azriel, terima kasih telah mendengarkan YouTube saya. Dipimpin Roh Kudus, yaitu kalau hidup kita itu sesuai dengan hukum-hukum Kristus. Kita berdoa dalam kesungguhan dalam batin kita, menyatu dengan Kristus dan menghidupi hidup yang sesuai dengan perintah-perintah Kristus. Perintah apa? Nah, perintah menjauhkan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kekudusan. Yaitu, kalau hati kita penuh kenajisan. Apa kenajisan? Apa yang membuat kita najis? Kita baca dalam Markus pasal 7, ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau hidup kita dipenuhi hawa nafsu, berarti kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak berada dalam Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan hidup yang tidak benar. Kita baca juga di dalam Efesus pasal yang jangan kamu mabuk anggur. Ayatnya. Ya, ayat yang ke-18. Tolong bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi, terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti kalau gitu, mabuk anggur itu lawannya penuh dengan roh. Mabuk anggur itu mempunyai efek hawa nafsu. Berarti kalau hidup di dalam hawa nafsu, itu tidak hidup di dalam roh. Hidup dalam roh adalah hidup yang mengikuti tuntunan roh untuk hidup kudus. Hidup yang penuh hawa nafsu adalah hidup kedagingan. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau kita hidup kita masih dipenuhi dengan keinginan daging, ya kita berseteru dengan Allah. Tidak mungkin itu dituntun oleh Roh Kudus. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kalau kita hidup dalam hawa nafsu, tidak takluk pada hukum Allah itu. Terus? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan itu tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah dalam kamu. Caranya gimana? Tidak dikuasai hawa nafsu tadi. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau tidak melihara roh Allah, ya tidak melihara roh Kristus itu. Berarti kalau gitu, hidup dituntun Roh Kudus adalah hidup dalam ketaatan kepada hukum kesucian Kristus. Hidup yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang selalu dalam hatinya ada ingatan terus akan Allah, sehingga roh itu menyucikan dirinya. Jadi bukan lalu kita berbahasa roh terus-terusan terus hidup dalam roh, tapi hidupnya tidak karuan, masih sombong, masih menipu, masih ini. Ya itu bukan hidup dalam roh itu.
Akhirnya bahasa roh itu tidak ada gunanya apa-apa. Itu hanya ego saja, tidak mempunyai makna apa-apa. Pada akhirnya adalah hidup yang serius, hidup di dalam tuntunan roh untuk mencapai kekudusan dan hidup dalam kekudusan itu. Ya. Seterusnya mengenai kasih. Saudara mengatakan Yohanes itu kasih. Ya. Kenapa disebut anak petir? Kalau itu temperamen. Saya ini ngomongnya keras loh ya. Tapi saya tidak membenci orang. Enggak. Cara penyampaian secara temperamen ngomong keras begini. Dengan kasih itu yaitu menghendaki kebaikan orang untuk orang lain. Melebihi kebaikan dirinya. Tidak menghendaki kejahatan, kejelekan menimpa orang lain. Itu kasih. Jadi kasih itu bukan lemah gemulai, terus ngomongnya pelan-pelan, halus, bukan gitu. Ya memang harus ada sisi kelembutan. Tapi anak petir berarti tegas gitu loh. Orang yang punya kasih bukan berarti tidak bisa tegas, harus malah tegas. Melawan dosa harus tegas gitu. Ya, tapi dengan orang, dia peduli. Dia memperhatikan, dia ingin menolong. Itulah kasih. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-8. Pasal yang ke-13. Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan Itu hukum artinya, Taurat. kasih itu tidak berbuat jahat. Bukan kalau orang ngomongnya keras itu tidak bisa mengasihi. Kalau keras tidak menyakiti orang. Ya karena ngomong suaranya gitu gimana? Nah Yohanes disebut anak petir bukan karena itu jahat. Enggak. Dia hanya penampilannya saja. Mungkin suaranya keras, bunyinya lantang dan tegas gitu loh. Tapi bukan jahat. Kenapa harus menjadi dilema gitu loh ya. Jadi ini sebagai orang tegas tidak berarti orang tidak mengasihi gitu. Orang mengasihi tidak berarti lembek, tidak bisa ngomong keras, enggak gitu loh ya. Terus jadi apakah itu masih tergolong kasih? Iya. Makanya kan Romo bilang bahwa Rasul Yohanes putra petir karena kerasnya sama ajarannya. Iyalah. Karena orang yang mengikuti ajaran palsu itu masuk neraka. Iya kan? Coba kita baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Dengan Injil yang telah kami beritakan, namanya ajarannya para rasul yang berasal dari ajaran Kristus. Apa? Terkutuklah dia. Terkutuklah. Ajaran yang menyimpang dari ajaran yang benar itu membawa kutuk. Lah, Yohanes ini keras, padahal ajaran jangan gitu, kamu nanti masuk neraka gitu loh. Jadi kerasnya itu justru karena kasihnya. Menghalangi orang jangan sampai terseret-seret pada ajaran yang palsu. Gitu ya. Jadi keras dalam ajaran bukan berarti tidak memiliki kasih. Justru itu didorong oleh kasih. Tidak ingin yang jahat dan yang buruk, apalagi neraka, sampai menimpa orang itu ketika dia mengikuti ajaran yang sesat. Ajaran yang palsu. Terus saudara juga mengatakan begini. Pertanyaan selanjutnya. Saya dilema, Romo jadi bingung untuk menjalani hidup kekristenan. Kenapa dilema? Karena salah mengerti kasih aja. Saya harap sekarang setelah saya jelaskan, tidak bingung. Karena saya pernah menyangkal kesaksian orang yang naik ke surga dan bertemu Yesus, tapi isi ternyata seperti menyerang agama Islam. Ya, saudara sangkal ya. Seperti kesaksian tren di FB dan YouTube. Jadi saya dianggap menghakimi. Lah. Kalau memang ajaran itu tidak cocok dengan kitab suci, tidak cocok dengan kebenaran, kita kritik justru untuk menyelamatkan orang itu supaya tidak menyelamatkan orang. Itu bukan menghakimi. Menghakimi itu kalau kita menilai tingkah laku seseorang dengan penilaian yang sangat buruk padahal orang itu tidak melakukan gitu loh. Kalau masalah ajaran, kalau salah malah suruh mengingatkan gitu loh. Coba kita baca dalam Titus pasal 3 ayat 10.
Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau Nah, ternyata nasihati, seorang bidat, ajaran yang palsu, sesudah berapa? 1-2 kali kau nasihati, Harus dinasihati, berarti harus diingatkan itu salah ajaran itu dasarnya kitab sucinya apa kok kamu ngomong gitu? Itu bukan menghakimi, itu menasihati, itu mengingatkan gitu loh. Kalau masalah ajaran ya, asal bukan kita menghina tingkah laku orang yang kita tidak lakukan, lalu kita nyatakan orang itu melakukan begini, itu menghakimi. Menghakimi itu lebih kepada menilai tingkah laku seseorang berdasarkan kacamata kita dengan penilaian yang salah. Itulah menghakimi. Bukan menyatakan kesalahan suatu ajaran sebagai nasihat. Ya saudara Azriel ya. Jadi saya dianggap menghakimi ya, orang itu tidak ngerti artinya menghakimi, hanya untuk membela diri aja kalau sampai mengatakan begitu. Jadi saya takut sendiri dan dilema Romo. Tolong ya Romo, udah saya tolong ini. Jadi jangan takut lagi, bedakan antara menghakimi dan memberi nasihat dan meluruskan apa yang salah. Kiranya Tuhan berkati saudara atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.